Pada masa Nabi Musa alaihissalam, setelah beliau berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kekuasaan Firaun, Allah memanggil Musa untuk bermunajat selama 40 malam di Gunung Sinai untuk menerima wahyu kitab Taurat. Sebelum berangkat, Nabi Musa berpesan kepada kaumnya, "Hai kaumku, Allah telah memilihku untuk menerima wahyunya, maka bersabarlah dan tetaplah di jalannya hingga aku kembali." Musa meninggalkan mereka di bawah kepemimpinan saudaranya, Nabi Harun alaihi salam, sebagai wakil selama ia pergi. Di antara Bani Israel, ada seorang lelaki bernama As-Samiri. Ia dikenal cerdas, ahli membuat perhiasan, dan pernah menyaksikan mukjizat Nabi Musa ketika menyeberangi laut. Tapi di dalam hatinya ada penyakit ria dan kesombongan, juga kecenderungan pada sihir dan hal gaib. Ketika Musa pergi, Bani Israel membawa banyak perhiasan emas hasil rampasan dari Mesir. Awalnya mereka menyimpannya, tapi As-Samiri berkata dengan licik, "Ini adalah harta dosa yang tidak boleh kita simpan. Mari kita kumpulkan semuanya, dan aku akan membuatkan sesuatu yang akan menjadi tanda Tuhan kalian." Mereka pun menyerahkan emas itu kepada As-Samiri. Ia lalu melebur emas itu dan membentuknya menjadi patung anak lembu. Dengan tipu daya setan, ia memasukkan segelintir tanah yang diambil dari bekas pijakan malaikat Jibril ketika turun membantu Musa. Menurut sebagian riwayat tafsir, ketika tanah itu dicampurkan, patung lembu emas itu mengeluarkan suara seperti sapi yang menguak. Melihat patung itu bisa bersuara, banyak dari Bani Israel terkejut dan kagum. As-Samiri pun berkata kepada mereka, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Tetapi Musa telah lupa. Sebagian besar dari mereka percaya, tersesat dalam kekaguman, dan menyembah patung lembu itu. Hanya sebagian kecil yang tetap beriman bersama Harun. Nabi Harun berusaha menasihati mereka dengan lembut. "Hai kaumku, sesungguhnya kalian sedang diuji dengannya. Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku, dan taatilah perintahku." Namun mereka menjawab dengan keras kepala, "Kami akan tetap menyembahnya sampai Musa kembali kepada kami." Ketika Nabi Musa kembali dari munajat dan membawa wahyu Taurat, ia mendengar kaum Bani Israel telah menyembah anak lembu emas. Hatinya terbakar marah. Ia melemparkan lauh-lauh Taurat dan menarik saudaranya, Harun, sambil berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu? Ketika engkau melihat mereka sesat, mengapa engkau tidak mengikuti perintahku?" Harun menjawab dengan lembut, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan rambutku. Aku takut engkau akan berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel." Mendengar itu, Nabi Musa menenangkan diri. Ia lalu memanggil As-Samiri, pelaku utama fitnah besar ini. Musa berkata kepadanya, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" As-Samiri menjawab dengan sombong, "Aku melihat sesuatu yang mereka tidak melihatnya, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul Jibril, lalu aku melemparkannya. Demikianlah jiwaku membujukku." Musa pun menjatuhkan hukuman, "Pergilah, maka sesungguhnya bagimu dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat berkata, 'Janganlah menyentuhku,' dan sesungguhnya bagimu azab yang tak akan terelakkan di akhirat." Lembu emas itu kemudian dibakar dan dihancurkan. Lalu abu sisa-sisanya dibuang ke laut. Pelajaran dari kisah As-Samiri. Ilmu tanpa iman menyesatkan. As-Samiri mengetahui kebenaran, tapi ia mengikuti hawa nafsu dan bisikan setan. Fitnah selalu datang ketika pemimpin pergi. Ketika Musa pergi bermunajat, muncul ujian besar bagi kaumnya. Tanda lemahnya keimanan mereka. Peringatan bagi umat Muhammad bahwa menyembah selain Allah bisa berbentuk banyak hal. Cinta dunia, harta, atau manusia yang diagungkan. Seperti Bani Israel menyembah lembu emas, tanda orang yang tersesat. Mereka lebih tertarik pada simbol yang berkilau, bukan pada kebenaran yang hakiki. Barang siapa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka sesungguhnya ia telah menjadikan berhala di dalam hatinya.